Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya teman-teman, dan semoga teman-teman dimanapun berada semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat dan tetap istiqomah. Alhamdulillah, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, atas limpahan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan nikmat-nikmat Allah yang lainnya, nikmat makan, nikmat minum, nikmat istirahat, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Dialah Allah yang memberikan ini semuanya, maka semoga kita selaku hambanya terus pandai-pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Yang dengan bersyukur ini semoga Allah terus menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Bukan begitu guys? Oke kan? Pasti setuju banget. Salawat serta salam tak lupa pula kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan kita, manusia mulia yang telah membawa risalah Islam hingga kita kemudian mengenal Islam ini, yang berharap dengan Islam ini kita bisa menggapai kebahagiaan dunia, karena hanya Islamlah yang mempunyai konsep kehidupan tentang makna kebahagiaan itu sendiri. Dan hanya Islamlah yang kemudian Allah ridhoi, yang nanti menjadi penentu kebahagiaan kita di akhir hayat kita sampai nanti di kehidupan setelah kehidupan dunia ini teman-teman. Baik, pastikan sebelum kita melanjutkan pembahasan pada kesempatan hari ini, pastikan like, komen, subscribe, dan tentunya share jika kemudian channel YouTube-nya Yuk Ngaji Klaten bermanfaat bagi sesama. Oke. Baik teman-teman yang insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Agustus kondisi di beberapa atau di khususnya di Indonesia itu momennya tidak lain tidak bukan adalah tentang kemerdekaan. Dan ngomong-ngomong tentang kemerdekaan, pastilah siapa di antara kita pasti menginginkan kondisi yang merdeka. Dan peringatan-peringatan kemerdekaan bagi negeri Indonesia ini biasanya diperingati setiap tahun, tepatnya di bulan Agustus. Nah, teman-teman yang insyaallah rahmati Allah SWT, maka tadi saya katakan siapapun di antara kita, siapapun kita pasti menginginkan kemerdekaan. Maka momen kemerdekaan ini ketika kita tentunya ngomongin tentang merdeka kan gitu ya. Kalau kita tarik dalam kondisi diri kita, atau kalau kita ngomongin tentang anak-anak remaja, merdeka itu tatkala kemudian ya bebas kan gitu kan ya, tidak diatur-atur kan gitu kan ya, maunya kemana oke aja kan gitu. Apalagi yang masih jomblo, apalagi yang belum nikah gitu kan ya, pengen nikah apa pengen jomblo, saya yakin pengen pada nikah walaupun sudah sangat-sangat punya keinginan, tapi kalau kemudian sampai sekarang masih jomblo, ya semoga dengan jomblonya bisa merdeka. Tapi bukan berarti ketika udah menikah tidak merdeka, jangan salah teman-teman. Enggak, karena dengan sudah menikah akhirnya bisa merdeka berdua kan gitu kan ya. Oke. Merdeka tadi dalam konteks remaja tentunya ya bebas, tidak ada yang ngatur kan gitu kan ya. Mau ngapain aja dia los doll kan gitu kan ya. Itulah kemudian kalau makna merdeka itu bagi anak-anak remaja, bagi teman-teman semuanya ya. Tapi kalau followernya Yuk Ngaji, insya Allah ya nggak salah, tentunya pengen merdeka juga. Nah, kalau versi merdeka bagi orang tua, merdeka itu tatkala kemudian merdeka apa ya, dia bebas tanpa ada beban, dia bebas tanpa ada hutang kan gitu kan ya, dia bebas untuk
melakukan sesuatu apapun, bahkan ketika kemudian istrinya mengingatkan nggak mau. Apakah seperti itu? Ya ada yang seperti itu, ada yang merdeka itu kemudian ya bagi tentunya kita, kalau kita seorang muslim ya merdeka ini, maka kemudian kita harus punya standar yang pas dulu. Kita harus punya standar yang baku agar kemudian nanti standar kemerdekaan nanti tidak subjektif, tidak relatif kan gitu kan ya. Terlebih kita seorang muslim. Lalu bagaimana berbicara kemerdekaan ini teman-teman? Kalau kita mengingat bagaimana perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu misinya adalah kemerdekaan teman-teman. Maksudnya apa? Yakni memerdekakan umatnya waktu itu, mulai di ya bagaimana Rasulullah kemudian mendakwahkan Islam itu untuk kemudian mengajak manusia ini untuk merdeka, yakni merdeka dari penghambaan selain penghambaan kepada Sang Pencipta itu sendiri. Yang dulu kemudian misal penghambaannya kepada selain Sang Pencipta, yakni ya Lata, Uzza, Manat, Hubal kan gitu kan ya. Itu penghambaan yang sangat-sangat ya tidak masuk akal. Gimana tidak ketika kemudian yang disembah itu kemudian dia buat sendiri kan gitu kan ya. Maka tatkala itu kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabatnya, mulai dari orang-orang terdekat terdahulu, mulai dari istrinya, orang-orang terdekat terdahulu, dan tidak hanya orang terdekat, bahkan kemudian misal Bilal bin Rabah itu seorang mohon maaf budak. Kalau berbicara budak kelasnya kan kelas bawah banget, enggak mengaju selama kemudian dia mau diajak untuk merdeka dari penghambaan selain penghambaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kalau ngomongin kemerdekaan atau ngomongin kita pengen merdeka, maka sejatinya seorang muslim itu standarnya udah jelas banget, yakni ketika kemudian kita bebas, kita merdeka dari penghambaan selain Sang Pencipta. Dan itu kemudian Rasulullah sudah memberikan contoh, dan itu kemudian Rasulullah sudah menjalankan misinya, yakni dengan menyampaikan Islam, mulai dari pembahasan keimanan kepada Sang Pencipta, keimanan kepada hari akhirat, dan yang kemudian keimanan yang itu kemudian masuk rukun iman yang 6 itu teman-teman. Maka dari sini kemudian kalau kita tarik detik ini, atau khususnya di Indonesia, di Nusantara misal, kemudian dari tahun ke tahun kemudian memperingati kemerdekaan, maka kita selaku seorang muslim yang notabene terlebih kemudian di Indonesia ini adalah mayoritas penduduknya muslim terbesar di dunia, maka sejatinya kita kemudian kembalikan standar kemerdekaan kita, merdekanya kita harus dikembalikan kepada merdeka menurut Islam kan gitu kan. Lalu kalau nggak Islam apalagi wong kita muslim kan gitu kan ya. Jadi sebenarnya itu nggak perlu kemudian wah so ekosio enggak wong ini keimanan kita, keyakinan kita kan gitu kan ya. Maka kalau kita kembali kepada Islam maka sangatlah simpel dan itu sangat-sangat efektif. Ya, ini ketika kemudian merdeka itu tatkala kemudian kita terbebas dari penghambaan. Kalau konteks kekinian penghambaan itu macam-macam. Penghambaan terhadap jabatan, penghambaan terhadap pekerjaan, penghambaan terhadap mohon maaf wanita bisa jadi, dan penghambaan terhadap materi-materi yang lain. Dalam tanda kutip penghambaan di sini adalah penghambaannya kita tersandra, kita tersibukkan dengan dorongan-dorongan materi yang tadi saya sebutkan, yang itu mengalihkan pada penghambaan kita atau
kita selaku hambanya, kita selaku hamba yang harusnya penghambaan kita hanya kepada Sang Pencipta, ini lupa, ini lewat. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka dalam surat Az-Zariyat ayat 56 kan sangatlah jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, kecuali untuk beribadah kepadaku. Ayat ini sangatlah jelas. Kehidupan kita itu tidak lain, tidak bukan hanya untuk menyembah kepada Allah, hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi tatkala kita kemudian hidup di dunia ini, misinya cuma satu, beribadah, menyembah kepada Allah. Jadi jangan sampai kita punya pemahaman ketika kita beribadah, ketika kita menyembah itu tatkala kita pas lagi sholat, pas lagi puasa. Selain itu bukan ibadah. Ini namanya pemahaman sekuler, memisahkan antara urusan agama, urusan Islam dengan urusan kehidupan. Dan ini pemahaman seperti ini sangat-sangatlah mengerikan sekali, dan ini sangat merebak, sangat mempengaruhi kondisi pemikiran kaum muslimin. Naudzubillah summa naudzubillah. Dari sini teman-teman, maka ketika kita kemudian ingin merdeka, ketika kita kemudian memperingati kemerdekaan dari tahun ke tahun, maka pastikan sejatinya kita sudah menyembah kepada Allah Sang Pencipta kita atau belum. Karena itulah yang kemudian kita merdeka dalam segala lini kehidupan kita, teman-teman. Maksudnya dalam segala lini apa? Dalam urusan individu kita, dalam urusan individu kita dengan Sang Pencipta, dalam urusan kita bermasyarakat. Ini harus mengacunya dalam rangka untuk menyembah kepada Allah, penghambaannya kepada Allah. Maka Islam kemudian mempunyai konsep pengaturan kehidupan ini. Al-Quran yang saya baca tadi kan menjadi acuan, di sana menjadi acuan. Karena tidak mungkin dong kemudian ketika Sang Pencipta ini, yakni Allah SWT, menciptakan kita di dunia untuk menyembah kepada Allah, tapi kita tidak dikasih aturan mainnya, atau dengan kata lain kita dibebaskan gitu aja, diserahkan kepada masing-masing manusia. Padahal ketika kita kembalikan kepada masing-masing manusia, nanti akhirnya relatif satu dengan yang lainnya berbeda, standarnya berbeda-beda, akhirnya nggak jelas itu, teman-teman. Karenanya momen kemerdekaan ini, maka sejatinya kita harusnya mengingat juga bagaimana perjuangan Nabi Agung Muhammad SAW untuk memerdekakan umatnya dari penghambaan selain penghambaan kepada Allah SWT. Dan kalau kita kemudian mengaku umatnya Nabi Muhammad, maka kita kemudian bertanya, sudah sejauh mana, sudah seberapa besar penyembahan kita pada Sang Pencipta, atau sudah seberapa yakin penyembahan kita ini hanya kepada Allah. Yang ini bisa kita koreksi masing-masing. Terus selama ini motifnya karena materi, yang itu kan yang ngerti kita sendiri. Orang sekitar kita pun kadang-kadang tidak tahu. Karenanya momen kemerdekaan ini kita saatnya kembali mengingat bagaimana penghambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala lini kehidupan kita. Semoga kita termasuk hamba-hambanya Allah yang merdeka dari penghambaan selain penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan like, komen, subscribe, dan
Jika bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.